gitu. Terus aku bilang ya kenapa nggak adek gue aja? Hah, siapa adek kamu Itu gitu? belum ada Milea aja ya? Belum. Masih jadi militan tuh belum Milea. How to treat her di lokasi. Dan itu susah Kak? Susah sama dia, gilanya orang lain. Sumpah. Iya itu dia. Orang lain tuh membentuk chemistry baru tuh gampang banget loh. Benar. Tapi kalau sama Sasa kayak jalan. Hai semuanya teman-teman, jangan lupa nonton film Backstage yang mulai tayang tanggal 30 Desember 2021. Bawa semua teman-teman, keluarga, pacar, kakak, adik, Mbah, teteh, semuanya pokoknya. Datang ke bioskop karena Backstage akan tayang di seluruh bioskop di Indonesia. Oke, sampai ketemu di tanggal 30 Desember. Bye-bye. Banyak yang palsu di dunia ini ya. Banyak banget. Halo Sobat WK, kembali lagi bersama Podcast Kinari. Bersama saya Kin Dan Tokyo. saya Ari. Kali ini kita bersama siapa Mas? Hari ini kita ada tamu. Tamunya siapa? Iya, Lanjutin kakak aja, kenapa berarti. mesti patah-patah sih? Iya. Iya. Dan dikduk nih. Ada Sisi Priscilia dan Vanessa Priscilla. Masih salah loh. Priscilla. Salah. Ulang. Kalau nulis bener. Vanessa Priscilla. Iya. Tuh. Sisi Priscilla. Salah. Priscilia. Priscilia. Iya. Nanti di ini ya, Iya. diulang nanti. Selamat datang Mbak Sisi dan dan Mbak Sasa Vanessa. Terima kasih. di Warta Kota dan Tribun. Terima kasih. Terima kasih ya abang-abang Kinari. Nah, ini kedatangan ini Mas Ari ini. Apa. Mereka bawa kabar baik. Kabar baik. Sebentar lagi film Backstage akan diputar di seluruh bioskop Indonesia. Tanggal berapa? Tanggal 30 Mulai 30 Desember. Jadi akhir tahun nanti liburannya ke bioskop nonton mereka berdua. Nah, aku mau tanya Mas berdua akan liburan nggak akhir tahun? Kita enggak. Di Jakarta aja? Iya. Ya udah bioskop lah. Pasti. Film apa? Pasti. Backstage. Iya Pasti, dong. tenang aja. Nonton Backstage, nonton lihat Kak Sisi sama Sasa. Iya. Sisi Sasa. Ya. Sisi Sasa. Mbak Sisi dan Sasa boleh cerita barangkali perannya di sini jadi apa? Katanya kakak adik, Iya. benarkah begitu? Nah, Ada cerita menarik apa sama syuting? Perannya masih sama sih sebenarnya sama kehidupan nyata kita sebagai kakak bagus sebagai sekali, kakak adik gitu. Cuma memang karakternya Sandra dan Elsa yang membedakan Sisi dan Sasa gitu. Terus apa lagi sih tadi pertanyaan? Itu apaan tuh? Sandra itu seperti sehari-hari kah? Ya. Elsa juga sehari-hari kah atau jauh berbeda dengan kehidupan di rumah? Ya. Beda banget ya, maksudnya kalau Sandra tuh memang kakak, ya kesamaannya adalah kita sama-sama kakak, anak pertama di keluarga itu gitu. Tapi perbedaannya adalah kalau Sandra tuh sabar banget, yang wah gitu kayak she would do anything for the family gitu ya. Sisi juga sih gitu. Cuma kalau Sandra tuh mau keterpuruk kayak gimana pun kuat aja gitu loh. Kalau Sasa? Kalau Elsa, Elsa? pada dasarnya sih ya ada sifat-sifat, kan umurnya Elsa tuh sama kayak aku nih, 22 tahun. Oh, oke. Ada sifat-sifat dasar yang emang sama gitu, dia adek, manja-manjanya ada, tapi kalau Elsa tuh lebih masih ada egoisnya. Masih ada egoisnya dan sebenarnya niatnya dia baik sih di dalam film ini. Nanti kakak-kakak kalau nonton juga pengen jitak gitu kayak jitak Elsa. Kamu masih cocok dipanggil kakak ya? Iya, Ya. Om. Iya, oh, adek. Om ya udah. Ade. Mungkin om. Mbak Sisi itu katanya kemarin sempat bilang kalau kalian dapat tawaran ini ketika sedang nonton film di bioskop di Tokyo. Nah, itu dari nama belakang saya Kin Tokyo, di Jepang. Yuk coba lagi, yuk coba lagi, yuk. Maksa banget loh. Ya, boleh. Benarkah begitu? Terus kenapa merayu Pak Robert Roni, produser filmnya, untuk memainkan si Ade Sasa Oke. di film Backstage? Oke, pertanyaan pertama, jadi sebenarnya bukan ketika kita nonton film,
Tapi memang pada saat itu lagi ada festival film di Oke. Fukuoka di Jepang ya, bukan Oh, di bukan Tokyo, Tokyo. di Fukuoka di Jepang. Jadi setelah ada Sorry, kita good friend. kita lagi kumpul di sana, terus ya karena ada festival film, yang lain ya nonton film ke galeri gitu. Tapi kalau kita kayaknya gara-gara kita tim hura-hura, jadi kita lebih kayak ke arcade lah. Terus gitu kita pergi karaoke. Nah pas kita lagi pergi karaoke itu sama Mas Roni, aku, Dennis, Temeli sama Mas Anto, Hud, kita karaokean, kita nyanyi. Terus Mas Roni menantang, ayo duet sama aku, kita nyanyi One Sweet Day-nya Mariah Carey sama siapa Boyz II Men gitu. Ya udah terus nyanyi lah di situ. And menurut Mas Roni sih ya aku bisa nyanyi gitu. Jadi Mas Roni bilang, kamu suaramu bagus, kenapa nggak nyanyi aja? Terus aku bilang, ya aku kan bukan penyanyi, aku bilang Gua gitu. punya radio gitu. Iya, waktu itu belum siaran. Karena itu 2016 sebenarnya. Jadi dari situ terus tiba-tiba kita bercanda-bercanda, besok paginya tiba-tiba Mas Roni pas sarapan tuh udah coming with the ideas gitu, yang kayak Sisi, gue punya cerita nih buat lo nih, gini dia mulai menceritakan itu gitu. Terus gitu ceritanya tentang kakak adik. Tiba-tiba jadi udah ada bayangan cerita aja. Waktu terus berjalan, kita sama-sama sibuk, tiba-tiba ketemu lagi dan Mas Roni, dan pada saat itu aku bilang, kalau misalnya cerita kakak adik, siapa yang cocok jadi adikmu ya? Dia bilang gitu. Terus aku bilang, ya kenapa nggak adik gue aja? Hah? Siapa adik kamu? Itu Gitu. belum ada Milea tuh ya? Belum. Masih jadi militan tuh, belum Milea. Jadi waktu itu aku bilang, ya kenapa nggak adik aku aja gitu. Terus dia bilang, kamu punya adik lagi? Iya ada, tapi dia model. Karena pada saat itu Sasa kan nggak disampul. Terus belum main film. Terus ya udah abis itu lewat begitu aja. Kita ketemu Mas Roni lagi 2018, 2019 baru. Lama ya? Baru di 2018 kalau nggak salah, aku juga lupa. Cuma ketemu lagi sama Mas Roni, ayo kita seriusin deh gitu. Nah pada saat itu Mas Roni bilang, aku kebayangnya tuh kita bisa bikin kayak The Greatest Showman. Maksudnya ada nyanyi-nyanyinya gitu loh. Jadi karena aku sama Mas Roni sama-sama suka film The Greatest Showman gitu. Jadi ya udah idenya ke situ, so aku pikirnya gila sih kalau sampai beneran jadi sih. Harusnya oke banget gitu, dan Mas Roni memang membuat cerita ini setelah ketemu sama Sasa juga. Memang cerita ini tailor made dibuat untuk kita berdua. Oh. Itu jadi tahun berapa akhirnya Pak Robert Roni Ngelok skenarionya. ngelok si Sasa? Dan Sasa. 2000. Itu yang pas kita di Jepang kedua kali, inget ya sih Iya. kita lagi jalan-jalan, itu kan kakak udah ngomongin ke Sasa. Iya. Itu tahun berapa ya? 2019? Itu 2000 enggak, 2018. 2 tahun kemudian baru Ya. itu Dilan baru belum Dilan. syuting itu ya? Belum. Dilan. Belum syuting Dilan ya? Udah. Udah syuting Dilan? Udah. Oh iya, Sasa udah. 2018 udah. Oke. Itu kenapa Sasa akhirnya menerima Kenapa mau gitu? Kenapa mau? Iya. Pertama karena kakak? aku tuh waktu itu nonton film The Greatest Showman juga sama kakak, dan bagus banget. Aku ada satu mimpi emang pengen main film yang genrenya ya ada musik-musiknya gitu, dan kakak ceritain kalau Pak Robert Roni mau bikin film itu, dan ya tertarik banget sih aku. Kayak challenging banget juga, harus bisa nyanyi, harus ada dance-nya juga, dan di luar itu semua ceritanya bagus. Menarik. Berarti memang bukan karena kakak tuh alasan utamanya. Oh itu juga, itu paling awal. Itu paling awal. Itu main reasonnya. Karena Mbak Sisi udah ngelok paketan film untuk kami berdua. Berarti Enggak harus mau ngelok, nggak mau harus enggak ngelok sama Sasa, paketan bukan sih. sama Jevin Julian gitu. Nggak ngelok paketan sih sebenarnya, nggak ada, karena memang sangat berbeda kalau misalnya genre filmnya Sasa sama aku, apalagi Sasa waktu itu habis Dilan, dan Dilan segitu besarnya. Jadi kayaknya Sasa tuh yang benar-benar udah anak muda banget, sementara aku kan yang udah lebih dewasa lah gitu. Jadi Lebih dewasa. lebih nggak tua loh, dewasa. tua bilang tua. Dewasa, benar. Soalnya kalau bilang tua aku nggak enak sama mas-mas di sini lah. Jadi lebih dewasa loh, lebih mature gitu, lebih matang. Jadi cepolnya dibuka, uban ini. Cepolnya dibuka, uban semua nih. gitu. Jadi ya udah, pada saat itu juga Mas Roni kan udah melihat Sasa di film Dilan gitu. Jadi udah, oh iya emang nih anak bisa main lah gitu. Ya udah kita coba lah gitu. Ya udah. Sebenarnya perjalanan film Backstage ini bukan instan yang Oke. bikin jadi langsung jadi iya, gitu, iya. tapi enggak gitu. Dan yang paling menyenangkan adalah kita berdua tuh dilibatkan banget dalam Secara cerita keseluruhan, semua secara lah. keseluruhan ya. Termasuk memilih lawan main? Memilih lawan main tetap yang memutuskan sebenarnya produsernya. Cuman ada tektokan ke kita, ini gimana menurut kamu? Aku bilang ya nggak masalah, yang penting kalau misalnya emang bisa berakting dengan baik atau gimana ya semua sih, kalau pemain kembali lagi ke produser sih. Nah, Gitu. Nah, kalau karakternya tantangannya di mana tuh, Kak Sasa dan Sisi?
Yang selain kayak Sisi kan tadi bilang kayak acting sambil nyanyi gitu kan, nyanyi banget. Nah selain itu dari cara mendalami karakter Elsa gitu, atau hampir sama banget kan? Kalau mendalami karakternya nggak terlalu susah sih, karena lebih gimana caranya ya, harus masuk ke dalam ceritanya, harus memahami itu semua. Tapi ya ada susahnya, gimana caranya buat bondingnya tuh agak dijauhin gitu sama kakak. Karena kan aku ya kakak adik beneran, kita sangat dekat, kita nggak pernah ada history berantem besar banget. Tapi ternyata di cerita ini harus gitu, harus ada. Dan itu dia sih yang gimana ya caranya buat biar mendapatkan rasa sebel sama kakak. Padahal nggak pernah ya? Nggak. Jadi emang kan ada tuh alat yang buat kalau baterai full mau dikurangin dikit kan ada discharge battery itu kan. Nah ini sama nih. Jadi sebenarnya kita lebih kayak discharge ini sih, apa namanya? Apa sebutannya chemistry. Jadi yang Sangat emang kimiawi ya. itu chemical. Jadi antara Sasa sama Sisi kalau ketemu ya pasti kita kuat banget nih, udah tahu lah istilahnya tuh, bisa kayak kita bisa telepati yang kayak aku mau ngomongin Mas gitu ya, aku tinggal Sah. Gitu kayak udah tahu lah, ada kode-kode tertentu gitu, morse-morse itu. Nah, kalau di lokasi syuting, kalau kita mempertahankan Sisi dan Sasanya kuat, otomatis pasti waktu syutingnya jadi bercanda terus, jadi jadi kasihan orang lain lah gitu. Jadi di situ yang harus kita lakukan adalah gimana caranya di lokasi tetap Sasa menjadi Elsa dan Sisi menjadi Sisi. Jadi cara gue melihat Sasa tuh bukan Sasa tapi itu Elsa. Jadi I know how to treat her di lokasi gitu. Dan itu susah nggak? Susah sama dia, bilangnya sama orang lain. Sumpah. Iya itu dia. Orang lain tuh membentuk chemistry baru tuh gampang banget. Benar. Tapi kalau sama Sasa yang kayak dia lagi. Banyak bercandanya jadi ya? Atau itu akhirnya ketahan itu? Akhirnya ketika bisa, syuting karena terutama? kan emang ada reading dulu kan, kita 1 bulanan Menyesuaikan lah. jadi di situ benar-benar dibuat untuk mempelajari karakternya Elsa, terus mempelajari karakter Sandra, gimana cara mereka bonding biar yang keluar bukan Sasa dan Sisi. Nah selain dari reading, formulanya betul Kak, maksudnya biar chemistry-nya itu berkurang dikit nih dari yang aslinya sama di filmnya gitu. Ada formula khusus nggak sih? Konsisten aja sih, nggak ada formula. Tahan diri sendiri. Mesti konsisten dan mesti nahan sendiri ya, Sa. Ini misalnya di lokasi syuting, Sandra, Elsa, kan pulang ke rumah barengan lagi. Iya, benar. Jadi Sasa, Sisi. Iya. Bawa Itu ke ganggu rumah nggak nggak? itu maksudnya selama syuting tuh? Ya balik lagi ke rumah ya. Jadi kalau katanya acting coach kita, Pak D. Susilo Badar, itu selalu bilang aktor yang baik adalah aktor yang mudah masuk ke satu karakter dan mudah keluar dari karakter itu. Jadi selama reading itu kita juga diajarin gimana caranya bisa masuk meresap secara cepat ke karakter itu, tapi ketika udah selesai ya jangan baper ya terus di keluar. Iya. Oke. Jadi termasuk aktris yang baik nih Mas Tari. Iya. Woi, tepuk tangan. Apa sih? Nah terus tadi kan sempat nahan gitu. Pas selama proses syuting ada cerita-cerita menarik atau sempat kelepasan gitu, kayak balik lagi atau seperti apa, sempat kebawa gitu? Enggak sih, karena kan yang dibutuhkan banget buat ya emosi banget. Kalau dibutuhkan yang harus jauh sedikit sama kakak kan pada saat scene yang berat-berat banget kan, dan itu nggak terlalu banyak juga ya Kak. Nggak terlalu banyak juga. Mungkin waktu kita syuting scene terakhir di film, nanti kalau nonton itu adegannya memang cukup menyita banyak tenaga karena harus dilakukan selama 3 hari karena memang keperluan shot yang banyak. Terus otomatis di scene itu juga itu scene yang cukup berat buat kita berdua, jadi otomatis kita mesti kayak nge-hold emosinya 3 hari itu untuk mengingat kembali rasanya, karena itu tadi rasanya nggak boleh berlebihan tapi rasanya juga nggak boleh seringan itu gitu. Jadi susah Mas, yang nanggung gitu tuh susah. Iya, harus konsisten ya 3 hari itu. Belum lagi potong pandemi ya, sempat break syuting kan. Iya. Itu juga kacau. Mengembalikan karakter Sandra dan Elsa. Waktu itu backstage baru syuting 3 hari. Lalu ada PSBB dan kita harus berhenti stop syuting dan dilanjutkan lagi berapa? 6 bulan kemudian ya? Iya. Tapi di sela-sela itu kita ada reading lagi. Nggak putus hubungan juga sama cast yang lain dan sama Mas Roni. Jadi tetap
Tapi itu kan ngobrol. nggak ini sesak apa belum tahu nih Nggak jadwal ketemu. syuting lagi kapan nih. Iya, Syuting benar. lagi kapan kan belum tahu nih. Jaga kalian tuh ya udah kita kayak sehari-hari aja. Nah makanya Iya. sebelum syuting lagi itu sebenarnya kita udah tahu lah ya kan nggak mungkin syuting besok syuting nggak mungkin gitu. Nah, Jadi iya. karena kan persiapan kalau buat film kan cukup mateng gitu. Jadi dikasih tahu kira-kira 2 minggu, seminggu apa 2 minggu kita kemungkinan akan ada syuting di tanggal ini gitu melanjutkan. Oh. Jadi seminggu sebelumnya kita reading, cari tempat yang outdoor, bukan di kantor PH lagi, tapi cari tempat outdoor, kita reading semuanya, mengembalikan rasanya lagi. Just to prepare aja kalau seandainya di tanggal itu kita jadi syuting. Oh, oke. Mantap, Jadi mantap. si Elsa ini kan ceritanya pinter nyanyi ini. Kemudian jadi penyanyi yang populer nih Mas hari ini Oh, di iya. backstage nih. Iya. Sasa butuh waktu untuk belajar nyanyi kah, koreo, vokal, les sampai kursus vokal. Enggak sih kalau sampai kursus vokal karena basicnya bisa kalau dibilang bisa nyanyi atau enggak aku bisa, cuman tidak sebagus itu dan memang aku bukan penyanyi kan, cuman di film ini dibutuhkan yaitu nyanyiin soundtrack juga. Kita ada 7 soundtrack ya kak. Udah jadi mini album itu. album. Tiga recycle 4 recycle. Oh, 4 recycle lagu lain sama 3-nya official soundtrack baru. Itu butuh waktu. Iya. Cukup belajar sama Kak Rini Wulandari. Yang lebih banyak waktu buat workshopnya dance-nya sih sebenarnya Mas. Kalau nyanyinya waktu itu workshopnya langsung di tempat pas mau rekaman. Oh. Gitu. Oh, Jadi kasih dikasih sih tahu nyanyi. improve-nya dan lain-lain. Kasih sih nyanyi. Udah tidak usah ditanya. Kasih sih nyanyinya gimana? Nyanyi aja. Karena aja Mas Ari. Karena memang kan kita juga dibantu sama Mas Andi Rianto juga untuk musiknya, dan memang Mas Andi juga bikin serius banget sampai ada orkestra dan string segala. Jadi iya waktu itu Mas Andi juga yang jagain untuk vokaling, untuk nyanyinya gitu loh. Jadi aku merasa aman dan tenang. Tapi ini OSC pertama kah atau seperti apa kak? Apa tuh? Ngisi original soundtrack? Enggak, ini yang kedua. Yang pertama waktu Mili Mamet. Oh iya. Itu keterlibatan Teh Meli ada sama Mas Anto. Kan awal Untuk di backstage. Iya. Enggak, Temeli enggak ada. Oh nggak ada ya. Nggak ada. Jadi musik sama sekali mereka tidak terlibat, Tidak. tapi melibatkan Mas Mas Andi Andi. Rianto. Iya. Oh. Memilih lagunya, kalian terlibat kah? Enggak, kita Enggak. juga ada ini sendiri ya, music produsernya sendiri ya. Jadi memang lagu-lagunya yang dipilih adalah lagu yang berkesinambungan sama filmnya. Jadi memang lagu recycle-nya itu udah ada music produsernya yang memilih sendiri. Kita tinggal menyanyikan, dan 3 lagu original soundtracknya itu, 1 ditulis oleh Monty Tiwa, lalu di arrangement sama Mas Andi Rianto. Mantap. Itu jadi selama di jadwal syuting kalian juga rekaman akhirnya? Akhirnya rekaman bareng? Abis reading Belum syuting ya sebelum. Sebelum syuting malahan? Belum syuting. Dapatnya merasakan lagunya, liriknya. Karena pada saat proses reading, jadi kita tahu apa yang terjadi di filmnya kan, kita tahu gimana ceritanya, kita merasakan, jadi otomatis. Dan untungnya waktu itu udah dikasih tahu juga lagu yang ini akan ditempatin di scene yang ini, jadi kita tahu ngebawainnya gimana. Udah kebayang. Tapi Kak Sisi sendiri buat nyanyinya butuh adaptasi lagi nggak sih? Enggak. Adaptasi di kamar mandi, saya nyanyi sendiri. Iya. Tapi kan maksudnya selama ini dikenal acting gitu, terus tiba-tiba harus menyanyi dengan tuntutan profesional gitu, dan butuh berapa lama gitu untuk menyanyikan 7 lagu, untuk kayak ngapalin liriknya, terus penjiwaannya gitu. Aku suka tantangan sih ya. Oke. Jadi kalau ada tantangan ya aku jabanin gitu. Jadi kalau dibilang persiapannya, sebenarnya persiapannya nggak terlalu lama karena memang disambi dengan reading tadi. Yang penting mau belajar aja sih. Tapi emang aku suka nyanyi. Oh. Dari 7 itu apa yang paling suka? Nyanyi lagu apa? Itu kalian berdua nyanyi barengan berarti? 7-7-nya? Ada yang sisi sendiri, Iya. ada yang barengan. Koreonya juga sama Kak Sisi. Nah, koreo dia aja deh. Oh. Jangan gue deh. Gila masih Kakak lebih ke blocking ya kalau kakak. blocking aja, nggak usah koreo. Jangan pindah situ gitu. Itu memang request dari Kak Sisi. Enggak. Emang kayak produser saya mengerti ya. Oh iya. Itu waktu syuting memang masih panjang ya, Mbak Sisi ya? Iya. Masih panjang. Itu kemudian sekarang berubah menjadi pendek. Ada tuntutan ini nggak? Ada tuntutan dari produser barangkali untuk biar kayak di filmnya nih, biar kayak Sandra nih.
gondrongin nih, Ya. besok mau premier terus gondrongin sekarang. Misalnya gitu, ada nggak? Nggak ada. Enggak. Produser kita sangat-sangat membebaskan Sisi dan Sasa gitu. Maksudnya iya bukan karena harus sama di film, karena kan itu Sandra dan Elsa. Iya. Ini kan udah kembali ke dunia Oke. nyata nih gitu. Jadi justru bagus beda. Iya. Itu Mas kok- manjangin rambut kenapa ya kalau karena pandemi nggak ada tukang cukur yang tutup, nggak ada tukang cukur yang buka. Nah kan emang dia takut kelihatan tua aja kan. Oh, Makanya rambutnya oke. dipajangin. Iya. Nah ini kan film Backstage Mbak Sisi dan Sasa kemudian akhirnya diputuskan diputar di bioskop Iya. saat bioskop dibuka kembali. Iya, baru dibuka kembali. Ya? Memang ditahankah kalau informasi dari Paragon Pictures, informasi dari sana apa memang ditahankah filmnya atau selama ini banyak tawaran dari OTT untuk diputar di bioskop atau kalian memang wah ini tahan dulu deh, emang filmnya harus tayang di bioskop? Terus mau jawab? Oke. Jadi kalau yang aku tahu sebenarnya kalau itu udah bukan ranah aku dan Sasa ya. Iya, Itu iya, ranahnya iya. produser kita. Cuma yang aku tahu memang ini kan film yang persiapannya cukup panjang. Idenya datang juga cukup lama dari beberapa tahun yang lalu gitu. Dan ini film dengan musik. Menurut aku nggak ada yang bisa ngalahin experience nonton film tuh di bioskop. Iya. Ya dengan musiknya, ada dengan fokusnya, dengan cerita yang lain. Jadi sayang kalau kita udah bikin cerita yang bagus, yang harusnya relatable sama orang bisa merasakan emosinya. Kalau dipasang di OTT, bukannya nggak boleh, nggak apa-apa sebenarnya. Tapi mungkin akan lebih baik kalau kita akan present film ini di bioskop. Gitu. Karena ya itu tadi, maksudnya ya pengen orang merasakan experience dari film ini sendiri gitu sih. Tapi di tengah nama besar Kak Sisi dan Vanessa gitu, yakin nggak sih akan kembali membangkitkan lagi gairah masyarakat untuk nonton ke bioskop? Yakin, Mas Ari, yakin. Karena kan saingannya juga cukup banyak juga ya dengan lawan main Nggak yang ada, saingannya nggak ada. Pas itu Backstage iya. doang yang diputar nih. Hari Kamis tanggal 30 Desember. Jam berapa Mas tayangnya? Itu. Coba nih buat X1 nih, diet ini nih lumayan nih. Biasanya Promosiin. film pertama muncul jam 11 ya. Mbak Sisi jam 11. Kalau hari Kamis, kalau hari Rabu itu film Manca yang diputar di bioskop Mas Ari. Oke. Tapi itu nggak ada apa-apa. Kalau Backstage ada apa-apa. Pakai dulu dong seragamnya Jadi- ganti. Oh, promonya lebih bagus dari kita nih, Kak. Basri, kaos Basri. Pakai dulu kaos seksualnya sekarang gantiin poster-poster tuh ya. Nah sekarang gantian nanya nih, Ah. kan Backstage akan tayang tanggal 30 Desember, iya kan, 2021. Itu hari apa berarti ya Mas? Hari Kamis. Hari Kamis. Pasti hari Nah, Kamis. Primbonnya gimana? Kamis apa tuh berarti? Kamis pon. Jadi nanti. Ya. Masih tahu. Masih bah gua kan itu. Habis pun apa sih? Kan ada dulu. Hari baik ya. Iya, Hari baik. Hitungan. Namanya juga Kin Oh. Tokyo. Gak usah gedungnya, gak usah. Mbak Sisi dan Mbak Sasa ada pengalaman unik nggak ketika kalian syuting atau tiba-tiba muncul misalnya nih terganggu suaranya, tiba-tiba suaranya serak atau cerita menarik lain? Enggak. Suara serak. Ya misalnya kan kalian terutama Sasa yang harus nyanyi gitu. Jadi Mas Sisi juga harus nyanyi. Iya maksudnya tadi. Makanya nanti nonton ya. Enggak sih, selama syuting kemarin, selama persiapan itu enggak ada masalah. Cuma waktu mungkin lebih ini ya, lebih karena kita ngelanjutin syutingnya pada saat pandemi. Jadi yang paling berat adalah pada saat kita harus memulai membiasakan diri dengan protokol kesehatan. Oh. Jadi misalnya di lokasi syuting yang harusnya kita bisa kumpul dengan cast yang lain, dengan kru juga gitu. Ini lebih nggak boleh ngumpul lah gitu, lebih di apa ya, di batas-batasin gitu ya. Sa? Iya. Terus nggak boleh lepas masker. Jadi selama itu kita kayak aduh pengap banget nih. Apalagi kalau perempuan kan pakai makeupnya cukup lumayan lah gitu ya. Jadi ntar touch up lagi, nanti pakai masker lagi. Bener-bener pakai masker tuh cuma dilepas pada saat kita di depan kamera aja. Habis itu pakai lagi gitu. Jadi menyesuaikan diri ke gitunya sih. Tapi halangan-halangan atau segala sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan kita alhamdulillah sehat-sehat aja. Kendala dengan lawan main Nggak ada masalah juga sih. gampang langsung cepet ngeblend itu ya. Gampang. Yang paling seru katanya kemarin saat Sisi dan saat Sasa harus duet sama Megan. Itu nyari chemistry-nya tuh gimana? Megan terakhir kesini waktu film Topik Mas Ari. Oh iya. Sama Raisa tapi
Oh iya. Itu butuh berapa lama itu Sasa untuk pertama kali ketemukah di situ atau sebelumnya memang sempat kenal? Enggak sih, itu di film Backstage pertama kali kenal sama Megan. Pertama kali kenal Iya. ketemu. Iya. Nah, itu butuh Oh ketemu waktu itu, iya ya pertama kali. Pernah lihat aja, pernah lihat. Cuman kenalnya baru di film Backstage. Nah, itu untuk mendapatkan kimiawi tadi itu, chemistry. Kimiawi. Enggak susah sih. Balik lagi ya ngerti karakter masing-masing aja. Kalau Megan udah ngerti karakternya gimana, pasti dia membawakan ke akunya kan juga beda, bukan menjadi Megan gitu. Dan porsi cerita aku sama Megan ya emang nggak sebanyak cerita sama kakak. Jadi memang yang harus difokusin banget sama kakak gitu. Tapi itu yang seru tuh waktu duet itu. Selalu beropini. Enggak bener, ada duet, mereka ada duet. Iya, Iya, Ada. duet ya. Yang duet kayak gimana? Tapi mau ceritainnya takut spoiler ya kak, karena dibalik iya. Nonton, Enaknya ada Megannya nih di sini, jadi dia bisa tahu. Cuman kalau Megan kesini, ntar Sasa pasti bingung. Megan apa Kin? Nah gitu, bingung kan ya milihnya. Coba lagi yuk. Balik lagi ke sisi sama. Saya berat ya. Dia aja berat gitu deh, apalagi gua. Butuh latihan kah ketika acting? Kan ada duet? reading. Ada iya, Maksudnya udah termasuk. Di luar syuting butuh ya ngobrol jalan bareng kah atau cukup di lokasi syuting? Oh enggak sih. Ya yang kayak tadi aku ceritain karena fokusnya lebih ke kakak ya harus lebih banyak iniin waktunya tuh sama kakak, iya. Gini, aku pernah bilang sama Sasa. Ini pelajaran aja sih ya. Maksudnya ya sekedar kakak ngomong ke adiknya gitu, karena ini juga dari pengalaman-pengalaman yang udah lewat gitu. Jadi kalau dalam film, misalnya kita lagi reading nih, ada lawan main. Sasa misalnya sama siapalah gitu. Nah, yang paling efektif menurut aku adalah kita harus memahami karakter yang dimainkan ya kan. Misalnya aku sama Mas Kin ya. Aku mesti mengendalami karakternya Mas Kin. Misalnya Mas Kin berperan sebagai Kun, oke? Aku mesti memahami karakternya Aguero. Kun dong, Yeah. bukan karakter Mas Kin. Betul. Mas Kin pun harus memahami karakter Sandra misalnya, bukan karakter Sisi. Kalau sampai salah kaprah, Mas Kin memahami karakter Sisi dan Sisi memahami karakternya Mas Kin, kita terjadi sesuatu, mendapatkan chemistry yang sempurna antara kita berdua ya, bukan karakternya. Itu kan malah membuat film ini jadi Amburadul ya? amburadul. Maksudnya bukan nggak profesional lagi gitu, bukan itu gitu. Itu mah, makanya jangan katro-katro banget. Jadi yang masih diingat adalah Iya. Mencari chemistry itu banyak orang yang salah kaprah ya, banyak orang yang salah tangkep. Padahal yang mencari chemistry ya chemistry karakter Iya. bukan chemistry Iya. orang yang memerankan ya gitu. Mbak Sisi sering sering memberi arahan ke Sasa selama syuting atau dia bisa, gue yakin dia bisa, gue biarin karena ada skenario, ada sutradara. Menurut aku Sasa udah punya satu journey yang cukup baik di film-film sebelumnya. Iya. Dia juga sudah udah membuktikan lah kalau dia bisa bermain peran gitu. Jadi pada saat syuting ini, apalagi di situ ada aku pun menghargai siapa namanya Pak Ade Badar sebagai acting coach gitu. Jadi aku serahkan Sasa ke Pak Ade Badar. Tapi pada saat di rumah misalnya kita ngobrol, nggak selalu sih kita ngobrol gitu. Kita ngobrol ya cuma sekedar tukar pikiran aja, ya itu dilakukan gitu, ngobrol-ngobrol ngalor ngidul aja tentang film ini, ntar gimana ya, ntar gini gitu. Tapi kalau ngasih tahu Sasa harus ini, harus begini begitu, enggak. Dia intens ya, sepulang syuting itu dia intens ngobrol soal acting tuh tadi gini loh. Enggak selalu sih, cuma enggak ngebahas actingnya, tapi ngebahas mungkin kayak kalau tadi dibikin gini enak gak sih gitu. Padahal udah lewat juga, nggak perlu dibahas sebenarnya. Cuma ya ngobrol aja. Itu nggak dibahas karena bakal menjadi surprise juga sih buat kita, karena kan kakak take sendiri, aku take sendiri, jadi nggak tahu ceritanya masing-masing. Yang kita tahu cuman yang di script, cuman kan nggak tahu visualnya seperti apa. Eksekusinya. Dan pada saat Sasa lagi syuting take sendiri sama atau mungkin sama lawan mainnya, aku nggak di situ. Jadi emang sengaja aku nggak perlu lihat, karena kalau aku tahu semuanya ya nggak seru lagi, nggak ada element of surprise-nya gitu loh. Oke. Tapi Kak Sasa sendiri nih, main sama kakak sendiri yang memang pengalaman dan sudah mendapat titel artis kelas A lah ya di dunia acting gitu, dan terus dengan tantangan yang berakting sambil nyanyi dan juga koreo gitu, ini menjadi sebuah film yang membuat Sasa merasa naik kelas nggak sih di dunia acting? Karena kan kalau sebelumnya kan film-film remaja terus drama percintaan ya kan, dan
ini mengangkat sebuah hubungan tentang kakak beradik dan juga Iya, iya. posisi menjadi orang terkenal. Iya. Buat diriku sendiri sih iya, cuman aku nggak tahu ya menurut orang lain punya pendapat masing-masing. Kalau buat aku sendiri iya karena memang di umurku yang segini aku merasa udah nggak cocok buat jadi kayak anak remaja di film-film kemarin dan jadinya nggak berkembang kalau aku nggak keluar dari situ. Jadi kebetulan ada kesempatan buat main film sama kakak juga buat ngeloncatin dari yang kemarin ke yang baru gitu. Jadi buat aku ya bagus banget sih. Berarti film Backstage bakalan menjadi sebuah tanda Sasha akan meninggalkan peran anak-anak SMA lagi atau peran remaja lagi? Iya, tergantung ceritanya juga sih. Dan kasih Cuman kalau untuk sekarang ya iya, belum mau balik ke peran-peran anak SMA. Oh, Kemarin Mbak Sasa sama Mbak Sisi sama Sasa sempat ikut ke Jogja yang Iya. JAV itu. Ada respon nggak dari penonton gitu, nonton Backstage diputar di JAV? Ya, jadi di JAV kemarin nih itu. Iya, makanya di JAV kemarin itu sebenarnya kan juga special screening pertama untuk Backstage nih diputar di festival film gitu. iya. Dan tadinya sih kita deg-degan banget ya, Sa, karena kan memang diputarnya bareng sama film-film festival yang ya udah Film film pilihan festival semua gitu. gitu. Tapi ternyata begitu kita sampai ke sana, disambutnya juga cukup baik dengan penonton film di Jogja gitu, di JAV. Dan alhamdulillahnya setelah mereka nonton, kita tiga hari, alhamdulillah semuanya full, sold out. Dan ketika mereka selesai nonton, responnya sangat baik sih, membuat kita tuh jadi kayak ya udah gitu, maksudnya semangat gitu, Lega. nggak yang Lega banget rasanya. Apa misalnya yang didengar apa? Sempat dengar mereka ngomongin apa gitu tentang film Backstage? Kalau ngomongin kayaknya nggak banyak ya yang diomongin sama penonton kemarin di JAV. Cuman kita ngelihat reaksi natural mereka karena kan kita sempat masuk pas di tengah-tengah nonton dan di ending gitu kita ngelihat reaksinya wow gitu, nyampe. Ada yang nangis nggak Rasanya. itu? Ada yang nangis ya? Ada banyak, cuman yang aku seneng lagi ketika selesai dari situ terus kita foto-foto, banyak sekali yang nyampein gila relate banget sama aku gitu. Jadi ya yang penting kan di satu film adalah ketika lo merasa relate, lo merasa lo adalah bagian juga dari cerita itu gitu. Gitu sih. Jadi itu yakin ya nanti di bioskop bakal rame ya ketika Insya diputer ya. Allah, Backstage. amin. Tapi nanti Sa, kira-kira bakal nyanyi nggak nih setelah Backstage tayang di bioskop? bakal nyanyi atau menjadi penyanyi. Ya, menjadi Wah, penyanyi. kayak belum deh, Om. 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 Pak Indro. Iya. Enggak. Belum. Tertarik juga. Belum. Kalau untuk sekarang belum cukup percaya diri sih buat menjadi penyanyi profesional. Oh, berarti cukup untuk OST aja berarti ya. Iya, Itu bakal dirilis ya itu albumnya. bakal dirilis tanggal sebentar 17. lagi. Ya. Itu pasti. Jangan di restoran-restoran tempat saji ya. Bikin sendiri ya. Oh, ya. Ya, alhamdulillah. Nah, Oke, Mas Ari. Oke, gimana? Ya terakhir kasih sih setelah Backstage gitu akan mencoba hal-hal baru lagi kah di dunia selain dunia acting gitu? Wah, Siaran radio Mas Ari Ya kan dunia acting maksudnya siaran juga. 97,9. Email radio. iya bener. Iya bener. Iya. Selain Beda. siaran dan acting itu akan coba Selain hal baru. siaran sama acting apa hal baru lagi ya? Ya paling mau coba, nggak tahu. Aku Nyanyi sih dong. tertarik. Ada dipancing sama adiknya. Nanti kalau gini nih, Mbak Sisi, Nyanyi nanti tergantung ya, kalau Paragon Tergantung. Pictures punya Paragon Music, gue nyanyi. enggak, misalnya tiba-tiba ada promotor. Kalian harus nyanyi dong berdua. Atau mungkin langsung pas Mau nggak dengerin itu? lagu ST ini, wah Sisi cocok nih jadi penyanyi nih, dan langsung tawarin sama label gimana? Tadi balik lagi, gue suka tantangan. Oke. Jadi kalau ada yang nantangin gue, ya gue tantangin balik. Nah, itu. Ayo buat label-label Paling enggak 3 Indonesia. lagu barunya itu Iya. dipromosiin. Kalau 4 lagu baru kan 4 lagu lainnya kan udah dikenal nih. Gue tahu salah satu lagunya tuh. Gimana? Band dari Sleman, Mas. Banggain tanah kelahirannya lagi. Kita cut dulu ya, cut dulu. Nggak ada. Oke, pokoknya lo label-label. Oke, kasih sih mini album 1. Gimana Kak kalau tembak kayak gitu? Ya kenapa enggak? Oke. Terima kasih nih
Terima kasih. Kita tunggu Mas Ari nanti filmnya tayang di bioskop tanggal 30 Desember 2021 sekaligus untuk liburan akhir tahun. Jadi harus nonton. Harus nonton. Abis nonton bioskop, nontonnya yang malam aja jam 7 jam 8. Abis nonton lihat kembang api deh. 31. Tahun baru. Tahun baruan. Ini 30. 30. Kan 30. Ya nontonnya tanggal 31-nya, jadinya sekalian lah. 30, pokoknya 30. Karena tayang pertama tanggal 30 Desember Mas Ari. Di bioskop. Tapi kan bisa aja nonton, gue 31 aja Oke. biar sekalian tahun baruan gitu. Terima kasih Mbak Sisi dan Mbak Sasa sudah Terima kasih. Tribun. Mudah-mudahan filmnya box office. Amin. Jangan lupa nonton. Pasti kita nonton, dan pokoknya buat teman-teman Warta Kota dan Tribunnews, nonton terus podcast Kinari bersama kita berdua nih. Jangan pernah bosan dengan narasumber yang lainnya, dan jangan lupa dukung terus film Indonesia, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Warta Kota Production, dinyalain loncengnya. Dan see you, bye bye, sampai jumpa dengan narasumber yang lainnya. Dadah. Bye. Jangan lupa subscribe ya.